Baik, perkenalkan nama saya Nikita Yusrinadi, absen 6. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi macam-macam peristiwa alam dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Adapun siswa saya yaitu Kenalkan, nama saya Iwayan Gede Krisna, saya kelas 5. Baik, adapun materi yang kakak bahas yaitu mengenai peristiwa alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial di daerah setempat. Nah, materi pertama yang akan kakak jelaskan yaitu mengenai macam-macam peristiwa alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, jadi peristiwa alam adalah suatu kejadian yang muncul akibat adanya suatu aktivitas dari tenaga alam. Nah, peristiwa alam yang sering terjadi di daerah kita itu antara lain ada gunung meletus dan gempa bumi. Nah, selain itu biasanya peristiwa alam apa aja yang biasanya terjadi di daerah setempat? Banjir. Nah, selain banjir juga ada biasanya gunung meletus, gempa bumi, dan angin topan. Baik, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan mengenai gempa bumi. Nah, jadi gempa bumi itu merupakan suatu peristiwa alam yang berupa getaran kulit bumi. Nah, tanah bergetar dan bergoyang. Gempa bumi disebabkan oleh adanya pergesekan kulit bumi, desakan magma dari perut bumi, dan runtuhnya gua pertambangan. Nah, jadi seperti ini ya, saat terjadinya suatu bencana alam gempa bumi. Nah, ini ada sedikit proses terjadinya gempa bumi, yaitu saat lempengan samudra dan lempeng benua mengalami pergesekan, maka akan menimbulkan suatu getaran. Nah, getaran inilah yang disebut dengan gempa bumi. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengenai banjir. Nah, banjir itu ada dua macam, yaitu ada banjir air dan ada banjir lumpur. Nah, banjir air terjadi karena sungai tidak mampu untuk menampung aliran air. Selain itu juga banjir dapat terjadi karena misalnya kalau kita membuang sampah sembarangan ke selokan, apa bisa menyebabkan banjir? Bisa. Ya, selanjutnya itu ada air meluap menggenangi, tidak mampu untuk menampung aliran air. Nah, air akan meluap dan menggenangi daerah di sekitar kita. Nah, selanjutnya yaitu ada banjir lumpur. Nah, jadi banjir lumpur ini disebabkan karena lumpur dari perut bumi dan menggenangi daerah setempat. Baik, selanjutnya ini ada gunung meletus. Nah, jadi gunung meletus itu mengeluarkan material dari perut bumi. Nah, material tersebut dapat berupa lava, lahar, abu pasir, kerikil, dan batu-batuan. Nah, penyebab gunung meletus itu yaitu adanya desakan magma yang bertekanan sangat tinggi dari perut bumi. Nah, jadi ini ya penampakan terjadinya suatu gunung meletus ya. Selanjutnya di sini ada proses terjadinya gunung berapi. Nah, gunung berapi itu ada dua intrusinya, yaitu pertumbuhan dengan eksklusi dan secara intrusi. Nah, secara ekstrusi itu terjadinya akibat menumpuknya material lava di bagian luar gunung, sedangkan pertumbuhan secara intrusi itu membuat gunung semakin membesar tanpa letusan akibat penumpukan material di bawah permukaan gunung. Nah, ini ada tahapan gempa gunung api dengan tumbuhan secara ekstrusi. Nah, yang pertama itu ada lava panas. Nah, lavanya keluar dari kawah, selanjutnya itu akan mengeras karena terkena udara dari luar. Selanjutnya yaitu ada magma. Magma mencapai permukaan rekahan dan terjadinya letusan. Jadi inilah tahap gunung api secara ekstrusi. Selanjutnya yaitu ada angin topan. Nah, angin topan adalah udara yang bergerak atau bertiup. Jadi angin yang bertiup sangat kencang disebut dengan badai. Dan angin yang bertiup sangat kencang dan berputar-putar disebut dengan angin puting beliung. Sedangkan angin yang bertiup sangat kencang sekali yang kecepatannya di atas 100 km per jam itu disebut dengan angin topan. Baik, selanjutnya kakak akan menjelaskan materi yang kedua mengenai pola perilaku anggota masyarakat yang dapat mempengaruhi peristiwa alam di lingkungan setempat. Nah, jadi peristiwa alam itu merupakan suatu wujud adanya aktivitas dari tenaga alam. Ada beberapa peristiwa alam yang terjadi akibat pola perilaku manusia. Contoh pola perilaku manusia yang dapat menyebabkan kerusakan alam itu apa aja? Misalnya kalau banjir. Jika manusia sering membuang sampah sembarangan, apa itu akan bisa menyebabkan banjir? Bisa. Ya, bisa. Kalau misalnya manusia membuang sampah ke selokan, jadi sampah yang ada di selokan itu akan menumpuk dan saat terjadinya
hujan, airnya akan meluap. Jadi begitu. Dek, nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, dari sini kita bisa mengambil contoh ya. Jadi, membuang sampah sembarangan itu akan berdampak bagi lingkungan kita. Nah, saat kita membuang sampah sembarangan, sampah yang kita buang itu semakin lama akan semakin menumpuk dan semakin banyak. Nah, saat seperti sekarang kan lagi musim hujan ya. Nah, saat ada hujan, air tidak akan bisa mengalir dengan lancar karena adanya sampah yang banyak menumpuk. Nah, sampah yang menumpuk ini akan menghambat terjadinya aliran air sehingga air akan meluap dan akan menyebabkan terjadinya banjir. Dan itu akan merusak lingkungan kita ya adik-adik ya. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan untuk menjaga lingkungan kita agar tetap terjaga. Ya. Maaf ya kak, saya nggak buang sampah lagi. Ya baik dek, jadi tidak boleh diulangin lagi ya. Baik, jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, berikut ada beberapa contoh peristiwa alam yang dapat disebabkan oleh pengaruh manusia, yaitu yang pertama ada penambangan secara berlebihan. Jadi ini ya penampakannya. Nah, penambangan adalah pengambilan barang tambang dengan cara menggali tanah. Nah, setelah barang tambang diambil, tanah akan menjadi berongga sehingga membentuk gua pertambangan. Nah, gua pertambangan ini akan menimbulkan gempa bumi dan tanah longsor ya. Jadi seperti ini. Selain membuang sampah sembarangan, dengan penambangan secara berlebihan ini juga akan dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya yang kedua ada penebangan hutan secara liar. Jadi penebangan hutan secara liar membuat tanah menjadi gundul. Nah, tanah yang gundul ini tidak bisa menyimpan air sehingga pada musim penghujan selalu terjadi banjir dan tanah longsor. Jadi seperti ini ya. Ketika ada penambangan hutan secara liar itu akan berdampak terjadinya peristiwa alam seperti banjir dan tanah longsor. Selanjutnya yaitu membuang sampah sembarangan ke selokan dan sungai. Nah ini ya, ada misalnya contoh seperti ini ya, seperti selokan. Ini kan banyak ada sampahnya ya. Nah, saat kan sekarang lagi musim hujan ya adik ya. Nah, saat musim hujan, air yang ada di selokan ini tuh akan menguap karena banyak ada sampah-sampahnya. Air ini tidak dapat mengalir saat adanya terjadi hujan karena adanya banyak sampah. Nah, saat terjadi hujan, air akan meluap dan akan menyebabkan banjir. Nah, jadi sampah yang dibuang ke selokan dan sungai semakin lama akan semakin banyak. Nah, selokan dan sungai menjadi dangkal. Pada musim penghujan, air akan meluap dan menjadi banjir. Nah, jadi banjir itu selain merugikan masyarakat juga akan dapat menyebabkan adanya suatu penyakit ya, seperti terjadinya penyakit kulit atau demam berdarah ya. Selanjutnya yaitu ada perluasan ladang dan pembakaran hutan. Jadi dampak membakar hutan secara besar-besaran dapat meningkatkan suhu udara. Meningkatnya suhu udara dapat menimbulkan badai atau angin topan, pemanasan global dan juga perubahan iklim. Selain itu, ini juga akan berdampak bagi hewan-hewan yang ada di hutan karena mereka akan kehilangan tempat tinggal mereka. Jadi itulah sedikit materi yang dapat kakak sampaikan. Adapun kesimpulannya dari materi yang sudah kakak sampaikan yaitu mengenai yang pertama, peristiwa alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, dan angin topan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial di daerah setempat. Nah, dampak tersebut bisa berupa kerugian material, hilangnya nyawa, dan kerusakan infrastruktur yang pada gilirannya akan mempengaruhi aspek ekonomi, kesehatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Secara sosial, peristiwa alam dapat memaksa penduduk untuk mengurangi dan menyebabkan perpecahan komunitas dan menimbulkan stres-stres trauma psikologis. Selain itu, peristiwa ini juga sering memicu solidaritas dan gotong royong antara warga dalam upaya pemulihan. Nah, bantuan dan dukungan dari pemerintah serta organisasi non-pemerintahan menjadi krusial dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, jadi itulah sedikit pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya baik dek, jadi tidak boleh diulangin lagi ya. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga apa materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik ya. Nah, akhir kata kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.